Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan 75% bagian dari negara Indonesia merupakan laut. Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Laut Indonesia adalah rumput laut, di mana sebanyak lebih dari 900 spesies rumput laut tumbuh di Indonesia. Pemanfaatan rumput laut tidak hanya untuk sumber pangan, namun juga menjadi sumber pakan ternak, pupuk, produk kosmetik, dan produk farmasi. Lalu sudah seberapa besar potensi rumput laut di Indonesia dan apakah pemanfaatannya sudah maksimal? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak IPB Talk kali ini bersama Profesor Nurjanah, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Ya, sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara tropis, satu. Yang kedua, wilayahnya sebagian besar, 2/3 bagian dari negara kita ini terdiri dari perairan, terutama laut. Nah, disinilah yang memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis rumput laut, meskipun yang diekspor terbesar di dunia itu baru satu jenis, yaitu Okema cottonii atau Capavicus alvarezi. Padahal jenis rumput laut yang sudah teridentifikasi pada tahun 2022, LIPI sudah menginformasikan ada 911 spesies yang potensial, yang bisa tumbuh di Indonesia, yang berpeluang untuk dimanfaatkan baik sebagai pangan maupun non-pangan. Rumput laut ini kan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa perannya ya, baik sebagai pangan tadi saya katakan maupun non-pangan. Sebagai pangan, dia itu sebagai sumber serat yang paling baik untuk kesehatan. Non-pangan juga banyak lagi. Nah, bukan hanya itu. Terutama sampai saat ini kita kan sudah ekspor terbesar di dunia. Bahkan nomor 1 untuk Capavicus alvarezi saja. Itu hanya dengan dikeringkan. Sederhana sekali. Tidak diolah menjadi nilai tambah. Sudah bisa menjadikan pengekspor terbesar di dunia. Kalau kita hitung dengan potensi kita, jumlahnya, spesies yang ada, habitat atau wilayahnya, sebetulnya meskipun kita terbesar di dunia, sebetulnya masih banyak peluang yang masih bisa. Jadi sebetulnya belum optimal juga ya. Jadi masih memberikan peluang untuk kita tingkatkan lagi, bahkan dengan peningkatan nilai tambah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sampai saat ini kita utamanya mengekspor bahan baku atau dalam bentuk rumput laut kering saja. Gitu. Jadi artinya untuk pengoptimalan masih punya peluang yang sangat besar. Gitu. Nah ini sangat-sangat kendalanya itu sebetulnya kan tinggal kemauan kan. Mungkin ya, mohon maaf kalau saya keliru bicara. Karena kita Indonesia kaya raya, bingung barangkali atau juga teknik marketingnya yang informasi tidak sampai pada masyarakat yang dekat dengan pantai, dengan laut, yang mereka atau juga ketidaktahuan. Mungkin seperti pengalaman saya pergi ke Pamengpek di Garut. Begitu saya lihat di pantai, hamparan pantai itu berbagai jenis. Numpuk-numpuk, ada sargassum, ada ulva, ada berbagai jenis pada satu wilayah yang sama. Saya ambil itu yang kecil-kecil. Biasa pengumpul, ibu kok ambil lumut katanya. Jadi dianggap sesuatu yang tidak berguna karena yang order, yang pesan itu pasti hanya jenis tertentu saja. Kalau tidak Gracilaria, cottonii atau Okema cottonii atau disebut juga Capavicus alvarezi atau Gracilaria atau sargassum. Jadi hanya jenis-jenis tersebut yang sudah
manfaatkan, dikumpulkan yang sudah ada pembeli, pengumpul begitu. Nah itu saja sih sebetulnya. Jadi link and match informasi antara yang punya, yang bisa mengelola, menangani di hulunya dengan bagian marketingnya. Jadi mungkin ini yang perlu diinformasikan. Nah di sini juga penting juga informasi-informasi hasil penelitian tentunya begitu. Untuk pangan pun kalau kita bicara pangan, rumput laut ini bisa dimakan langsung, banyak sekali contoh-contohnya ya. Misalnya rumput laut ulva, kaulerva itu sudah biasa digunakan oleh masyarakat pantai itu sebagai makanan seperti dibuat urap dan dibuat asinan atau manisan begitu ya. Nah kemudian yang diolah jelas ya jadi produk semi misalnya berbagai contoh polisakarida yang dihasilkan dari rumput laut ini ada. Kalau rumput laut merah seperti kotonii tadi itu penghasil karaginan. Nah karaginan ini adalah produk semi jadi tidak siap dikonsumsi tetapi bisa digunakan baik buat pangan maupun non pangan yang fungsinya sebagai berbagai fungsinya untuk pengental kah, penstabil kah, pengemulsi kah, itu fungsi fisik. Tapi manfaatnya luar biasa lagi, baik untuk sebagai obat untuk kesehatan, untuk kosmetik, itu juga banyak ya. Dari apa? Dari adanya komponen bioaktif yang terdapat pada berbagai jenis rumput laut dari berbagai hasil penelitian ya. Nah itu kalau kita lihat dari dua yang baik digunakan secara utuh dari rumput laut langsung maupun yang sudah jadi semi. Kalau rumput laut langsung jelas ini sangat ringkih karena dia cepat rusak juga jadi harus segera ya. Sebaliknya kalau sudah jadi semi tepungnya atau powder berupa karaginan dari kotonii, alginat dari sargassum dan teman-temannya yang rumput laut coklat, kemudian agar dari rumput laut merah, dari Gracilaria dan Gelidium. Itu kalau sudah jadi powder itu kan tahan lama dan bisa dimanfaatkan baik untuk pangan maupun non pangan dan berbagai ya. Nah kemudian selain itu ini masih rumput laut utuh saja, belum jadi semi tadi. Semi kan ada proses lagi. Masih rumput laut utuh diangkut bisa jadi bahan pakan ternak, bisa jadi bahan pupuk cair maupun pupuk padat. Bisa juga menjadi bioenergi. Jadi sangat banyak manfaatnya. Dan ini sudah banyak bukti hasil penelitian terutama untuk pupuk ini yang sangat luar biasa. Demikian juga dengan pakan ya, pakan ternak. Pada dasarnya yang saya katakan kalau bicara tadi sampai 911 spesies itu di alam. Dari berbagai ya, mulai dari habitatnya ada yang di atas pasir, ada yang agak di permukaan, ada yang di koral, bermacam-macam ya. Nah tanpa budidaya tentunya untuk jaga continuous atau sustainnya itu tidak mungkin kan. Nah sampai saat ini kita sudah berhasil budidaya rumput laut ini, baik budidaya rumput laut yang di laut terbuka, yaitu biasanya yang di laut terbuka ini adalah jenis-jenis Eukema cotonii atau Cavaficus alvarezi yang pakai sistem jaring ya. Nah diikat-ikat ya. Kemudian ada juga yang sangat-sangat mudah juga budidayanya tanpa ikat-ikat, dilempar saja potongan-potongan sudah bisa tumbuh, itu ditambak-tambak. Misalnya untuk Gracilaria itu banyak sekali di pantai-pantai dekat di Muara Gembong, di Bekasi ya, kemudian di Karawang sampai Indramayu sepanjang pantai di utara itu banyak Gracilaria yang budidayanya polikultur, berarti dengan ada bandeng, ada udang faname. Jadi 3 jenis itu bersama dan bahkan menjadi suatu yang sinergi begitu. Jadi sangat bisa dibudidayakan. Artinya peluang untuk budidaya yang sudah kita kembangkan itu yang paling viral ya, atau yang paling banyak dilakukan. Tidak hanya yang saya sebutkan di wilayah yang terdekat tadi. Kalau untuk cotonii itu boleh dikatakan di perairan-perairan Indonesia laut
mulai dari Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat maupun Timur, NTT ya, di Kupang itu sudah sangat banyak. Dan yang terbesar sumber ekspor Cotonie kita atau Caucasus alvarezi itu adalah dari Sulawesi Selatan. Kan tadi saya katakan selama ini kalau dikatakan untuk ekspor kita rumput laut kan kering utuh. Nah ini kita bisa olah menjadi beberapa produk. Misalnya saya katakan misalnya bisa menjadi powder tadi ya yang bisa tahan lama. Jadi agar, tepung agar atau agar batang atau agar kertas itu kan bisa tahan lama. Itu dari Gracilaria dan Gelidium. Kemudian kalau dari Cotonie diolah lanjut ada nilai tambah menjadi ATCC. Alkali treated Cotonie yang potongan-potongan lebih kering yang nilai tambahnya sudah ada di situ ya. Nah kemudian selain itu apalagi dijadikan produk semi karagenan. Belum jadi refine karagenan. Nah itu udah tambah lagi nilai tambahnya meningkat lagi. Jadikan refine karagenan sudah menambah nilai tambah lagi. Nah itu masih produk antara belum bisa dioptimalkan potensinya jadi apanya belum jadi tepung aja. Nah menjadi manfaat ya. Selain itu satu lagi yang kita juga punya rumput laut sargassum misalnya ya itu penghasil alginat. Alginat juga dimanfaat jadi powder ya powder untuk jadi alginat jadi agar jadi karaginan itu perlu proses. Ada solvent, ada tahap ekstraksinya. Ini pekerjaan yang memerlukan pekerjaan yang luar biasa juga ya, tetapi disinilah yang meningkatkan nilai tambah. Nah kemudian selain itu baru dibuat berbagai produk. Di mana diaplikasikannya? Bisa di pangan, bisa di kosmetik, bisa di obat-obatan. Di obat-obatan misalnya untuk apa? Bisa buat kapsul misalnya. Kapsul juga kan nyimpan, kemudian bisa dijadikan untuk produk-produk makanan ya misalnya ya. Misalnya saus-saus dan sebagainya itu kan perlu emulsifier atau pengentalnya. Kemudian juga ya produk yang paling sederhana kita lihat ada puding, ada jelly, ada minuman, ada sirup dan sebagainya. Fungsinya sebagai apa tadi? Sebagai emulsifier atau pengental atau penstabil dari produk. Nah kemudian untuk kosmetik sama. Selain fungsi-fungsinya dia untuk yang emulsifier, stabilizer and so on tadi secara fisik. Membuat produk lebih teksturnya lebih bagus, tampilnya lebih bagus. Berbagai produk ya mulai dari lotion, hand body, scrub, kemudian juga odol, berbagai produk ya. Nah itu selain ada fungsi tadi yang saya katakan fungsi lain yang tidak tampak. Adanya kandungan komponen bioaktif yang bersifat sebagai antioksidan, anti-aging, anti-inflamasi, anti-mikroba, anti kanker dan anti hipertensi dan sebagainya, banyak anti-antinya. Nah, jadi ini luar biasa added value dari sini. Jadi bukan hanya performan dari produknya bagus, tapi ada ikutannya. Bahkan ikutan lainnya juga sudah diteliti juga adanya vitamin dan mineral. Ini yang saya katakan tadi. Jadi sinerginya kerjasama dari hulu ke hilir yang melibatkan pentahelix. Apalagi saat ini kan kita ada kesempatan MBKM ya yang perlu melibatkan dunia usaha dengan juga regulator. Jadi ini sangat sinergi. Peluang ini harus kita manfaatkan supaya bisa dioptimalkan sehingga hasil riset yang sekian banyak itu bisa terimplementasikan dengan melibatkan semua stakeholder
stakeholder itu tidak lagi hanya dosen peneliti, tapi juga student yang dengan sistem MBKM tadi yang dititipkan di dunia usaha. Usahanya apa? Usaha farmasi misalnya ya. Kemudian juga riset-risetnya yang terkait dengan kedokteran, meskipun kita bukan orang kedokteran. Nah, kemudian juga dengan farmasi, apotekernya juga terlibat dan juga berkonsultasi. Semuanya informasi itu transparan dari hulu ke hilir dan juga mudah dengan sistem IoT sekarang kan ya, memanfaatkan secara elektronik. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV.